Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di sini. Kali ini kita akan menyaksikan video tentang alat-alat peracikan di laboratorium. Sebelum kita memasuki videonya, bagi kalian yang belum subscribe, tolong di subscribe dulu untuk kemajuan channel ini ya, channel SMK Bakti Kencana Soreang ini. Oke, yang pertama kita ada jenis-jenis timbangan ya, timbangan obat ada 3 jenis. Yang pertama itu ada timbangan kasar. Contohnya timbangan kasar itu yang seperti ini ya. Timbangan kasar ini daya bebannya dari 250 hingga 1000 gram. Kepekaannya itu 200 mg. Dan yang ini adalah timbangan gram halus. Daya bebannya itu dari 100 sampai 200 gram ya, kepekaannya 50 mg. Dan ada satu lagi timbangan miligram. Daya bebannya 10 hingga 50 gram. Kepekaannya yaitu 5 gram. Nah, untuk timbangan miligram ini karena sangat kecil sekali ya, sangat sedikit sekali jumlah bobotnya, makanya biasanya kalau misalkan kurang dari 50 gram itu kita itu suka dibuat pengenceran ya, seperti itu. Jadi nanti untuk video pengenceran nanti ada video selanjutnya. Nah, kita langsung saja memasuki alat-alat peracikan yang pertama. Yang pertama itu beaker glass. Beaker glass. Nah, beaker glass ini yang seperti ini. Ya. Di sini beaker glassnya ukurannya 250 ml. Di sini ada ukurannya, takarannya. Mulai dari 50, 100 dan sebagainya. Nah, ini fungsinya untuk melarutkan atau mencampur bahan ya. Jadi kalau misalkan nanti adik-adik mau melarutkan suatu bahan atau mencampurkan bahan, nanti di sini ya. Pakainya alat ini. Terus selanjutnya lumpang alu atau mortar dan stemper. Nah, ini mortarnya. Kalau di dapur itu coet dan mutu ya. Kalau di farmasi, di lab ini mortar dan stemper. Ini mortarnya dan ini stempernya ya. Nah, ini digunakan untuk menghaluskan dan mencampurkan bahan-bahan ya. Seperti itu. Untuk cara kerjanya nanti ketika praktek atau di video selanjutnya. Selanjutnya sendok tanduk. Nih, yang sendok tanduk yang ini yang hitam. Ada 2 ya, ada yang ini dan ini bisa digunakan untuk mengambil bahan padat ya dalam botol. Selanjutnya sudip. Sudip nih atau film plastik mika di cairan. Yang ini untuk peleburan atau penggunaan untuk menyatukan, membersihkan serbuk atau salep ya, biasanya, atau memasukkan bahan ke dalam wadah, atau biasanya di mortir ini kita untuk mencampurkan bahan-bahan yang menempel di dalam mortir, atau untuk memasukkan salep ke dalam wadahnya pakai sudip. Terus pipet tetes. Pipet tetes seperti ini. Pipet tetes ini untuk mengambil bahan obat berupa cairan dalam jumlah sedikit. Jadi ininya cara kerjanya nanti ini dipijit dulu yang merahnya, masukkan ke dalam cairan, dibuka, lepaskan, nanti ini akan masuk cairannya ke dalam. Seperti itu. Terus cawan penguap. Cawan penguap atau cawan porselen ini ya. Ini ukurannya ada beberapa macam ukuran. Ini digunakan sebagai wadah atau untuk menimbang ya, penguapan atau pengeringan, pencampuran lebih dari satu bahan. Selanjutnya kaca arloji. Kaca arloji seperti ini, berbentuk kaca ya. Kaca arloji digunakan untuk menimbang bahan yang mudah menguap dan cairan yang tidak boleh ditimbang dengan kertas perkamen. Jadi ketika menimbang bahan mau di timbangan gram halus atau kasar, nanti kalau untuk
bahannya yang mudah menguap itu ditimbangnya di cawan atau di kaca arloji. Terus selanjutnya pengayak. Nih, pengayak bentuknya seperti ini. Jadi ini ada tutupnya, ini ada ayakannya, dan ini ada penampungnya, ya. Jadi seperti itu. Jadi ketika ngayak itu tidak akan belepotan. Nah, seperti ini. Ini untuk pengayak. Ya, ayakan ya untuk fungsinya untuk mengayak, ya. Dengan derajat kehalusan yang berbeda-beda. Nanti untuk kehalusannya untuk apa saja, misalkan yang mes 60, mes 100 itu nanti dijelaskan pada saat praktek ketika ada bahan yang harus diayak. Selanjutnya corong digunakan untuk menyaring dengan meletakkan kertas saring, ya. Jadi di sini untuk menyaring bahan cair. Terus batang pengaduk. Nah, ini batang pengaduk digunakan untuk mengaduk bahan dan membantu dalam menuangkan cairan ke dalam wadah supaya tidak tumpah. Jadi untuk mengaduk dan untuk memindahkan cairan ke dalam wadah. Nanti caranya dikasih tahu ketika praktikum. Penjepit kayu. Nah, ini penjepit kayu atau logam digunakan untuk menjepit cawan atau tabung reaksi. Jadi seperti ini. Kalau ini cawan, dilepas saja. Seperti ini. Biasanya ada yang dipegang ininya, yang ditakut jatuh. Tuh ya. Selanjutnya gelas ukur. Nih, ini untuk gelas ukur seperti ini. Ini gelas ukurnya yang 50 mili. Ada yang ada berbagai macam mili, ya. Ini yang 50 mili. Ini yang namanya gelas ukur. Gelas ukur itu digunakan untuk mengukur cairan yang dibuat atau cairan yang akan diambil, misalkan air 100 ml atau ini air 50 ml. Terus Erlenmeyer. Nah, Erlenmeyer saya seperti ini. Erlenmeyer digunakan untuk menyimpan cairan atau melarutkan zat atau bahan obat dengan cara digoyang atau dikocok perlahan. Digunakan pula untuk alat pengukur, ya, karena di sini ada ukurannya, bisa juga untuk mengukur larutan. Oke, mungkin itu saja yang bisa disampaikan ketika praktikum nanti akan lebih jelas lagi untuk untuk mengetahui fungsi dari alat-alat tersebut. Nah, itu saja yang bisa disampaikan. Jangan lupa nanti video ini dirangkum, ditulis di jurnal dengan format, nanti dikasih tahu ya di aplikasi pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.